kita semua pasti pernah merasakan emosi kan. Nah, emosi yang kita tahu mungkin seperti marah, jengkel, kesal, dan sebagainya. Nah, emosi itu sebenarnya apa sih? Nah, selama ini kita tahu bahwa emosi yang kita miliki itu selalu berupa hal buruk ya. Jadi, definisi emosi itu sebenarnya suatu reaksi yang kompleks dimiliki oleh manusia dan di dalamnya itu mengandung aktivitas sehingga akan memunculkan tindakan-tindakan atau perubahan perilaku, karena pada dasarnya itu emosi adalah sesuatu ataupun hal yang menimbulkan tindakan. Nah, jadi emosi itu sebenarnya berbeda dengan perasaan ya. Oke. Emosi itu adalah sesuatu yang lebih intens gitu, sesuatu yang lebih intens, dan seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi, dia tuh adalah sesuatu yang memunculkan tindakan. Nah, itu disebut dengan emosi. Sebenarnya emosi yang kita miliki itu berfungsi atau punya fungsi atau punya tujuan gitu? Ya tentu saja dia punya. Oke. Menurut Anthony Dio Martin dalam bukunya yaitu Emotional Quality Management, di mana emosi sendiri itu dibagi menjadi 3 fungsi. Yang pertama itu ada survival, terus yang kedua ada energizer, dan yang terakhir ada messenger. Di mana pada survival ini emosi itu membuat kita mampu bertahan hidup. Seperti misalnya ketika kita marah, ketika kita takut pada sesuatu, maka otomatis kita menjadi kita melindungi diri kita membuat tindakan gitu. Survival itu sendiri misalnya seperti ada seseorang yang mengalami pencopetan. Jadi ketika dia dicopet, maka dia akan muncul emosi seperti marah, takut. Nah, dari perasaan itu pun maka timbul dari dalam dirinya itu untuk dapat melindungi dirinya, untuk balik melawan pelaku, ataupun hanya sekedar untuk melindungi barang bawaannya. Jadi akan memunculkan emosi yang akan melindungi dirinya secara otomatis. Terus untuk energizer, di mana energizer ini merupakan suatu fungsi di mana emosi tersebut akan memberikan energi, memberikan dorongan manusia untuk melakukan sesuatu gitu. Seperti misalnya ketika kita sedang emosi, maka kita akan melakukan sesuatu. Kita yang dari awalnya tidak ingin melakukan apapun, hanya ingin duduk-duduk saja, akhirnya kita melakukan sebuah tindakan gitu. Misalnya ada seseorang yang lagi membaca buku, terus dia katakan misalnya, kok kamu duduk-duduk saja, kok kamu nggak ngapa-ngapain. Nah, otomatis kan seseorang itu merasa terpacu ya untuk melakukan suatu tindakan ya, untuk berubah, untuk melakukan hal yang lebih dari sekedar duduk dan membaca gitu kan ya. Makanya emosi itu memiliki fungsi energizer. Terus fungsi yang ketiga yaitu messenger, di mana messenger ini adalah fungsi untuk memberikan pesan, memberikan sinyal kepada diri kita. Seperti yang tadi fungsi-fungsi yang saya sebutkan tadi, rata-rata ketika kita merasakan sebuah emosi, maka ada pesan tersendiri yang disampaikan oleh emosi itu kepada diri kita. Nah, seperti misalnya tadi, seperti contoh sebelumnya, jadi orang yang mengalami pencopetan tersebut tentunya dia akan merasakan perasaan-perasaan seperti rasa marah, takut. Nah, hal itu akan memberikan pesan kepada dirinya untuk lebih waspada, untuk lebih aware sama sekitar. Nah, selain fungsi-fungsi yang tadi kita sebutkan itu, ternyata
emosi itu tidak sekedar yang namanya marah ya. Ternyata emosi itu banyak jenisnya. Untuk garis besarnya, emosi itu dibagi menjadi dua. Ada yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Emosi yang menyenangkan itu misalnya seperti bahagia, senang, dan misalnya bersemangat dan sebagainya, itu termasuk emosi yang menyenangkan. Sedangkan emosi yang tidak menyenangkan itu yang seperti kita banyak ketahui, yaitu marah, jengkel, kesal dengan hal-hal yang mungkin terjadi pada kita. Nah, dari sekian banyak hal yang kita tahu selama ini, dimana sebagai manusia ya, emosi itu hal yang lumrah kita miliki. Namun karena hal itu lumrah, maka terkadang kita sulit untuk mengendalikan emosi dan merasa bahwa emosi itu sebenarnya wajar-wajar saja yang sebenarnya kita sampaikan, yang kita munculkan itu. Padahal sebenarnya emosi itu sesuatu yang ketika kita tidak mampu untuk mengendalikannya, maka justru itu akan berdampak buruk terhadap diri kita dan terhadap sekitar, karena bisa merugikan orang lain dan juga diri kita, seperti itu. Mungkin untuk lebih jelasnya lagi terkait bagaimana kematangan emosional seseorang itu akan kita bahas pada segmen berikutnya ya. Oke, see you next time. Bye bye.